Study, 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 study. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Alfa. Ngapain gue bawa pulpen? Oke, aku taruh dulu ya. Nah, kita akan lanjutin ya. Kalau tadi udah ngetahuin tentang SNMPTN sama SBMPTN, sekarang terkait dengan yang option selanjutnya ya. Kalau misalkan nggak keterima lagi nih, kalau nggak keterima otomatis kalian akan masuk UM ya, ujian mandiri. Nah, ujian mandiri ini beda-beda di tiap PTN, tapi ada porsinya yaitu minimal 30% dari kuota. Jadi misalkan tadi kan SNM itu 20% minimal, kemudian SBM itu 40%. Nah, ini 30%-nya akan masuk ke UM. Kemudian nilainya bagaimana? Tidak memakai nilai rapor, guys. Tapi bergantung juga sih PTN-nya ya. Kebanyakan itu memakai nilai hasil UTBK kalian. Nah, jadi kalau kalian yang nggak keterima SNM, pastikan kalian ikut UTBK ya, karena sebagian besar PTN sih sudah memakai nilai UTBK untuk nilai acuan untuk ujian mandiri seperti itu ya. Nah, prestasi juga biasanya masih masuk, jadi selain memberikan hasil UTBK, kasih juga nilai prestasinya. Itu untuk ujian mandiri gitu ya. Nah, tenang aja, tapi masih ada satu lagi option kalau kalian misalkan tidak pengen ke PTN ya, atau perguruan tinggi negeri ya. Masih, berarti dua dong ya, yang selainnya adalah PTS ya, perguruan tinggi swasta. Kalian kalau mau ya berarti ada ke swasta juga ya, kan swasta juga banyak yang bagus kok. Kemudian selanjutnya yang ketiga ini adalah kedinasan gitu ya. Nah, kedinasan ini kayak gimana gitu ya. Nah, kedinasan ini contohnya STAN, STIS, IPDN, dan lain sebagainya. Nah, karena nilai UN udah tidak berlaku atau sudah tidak ada untuk kelas 12, maka nilainya akan diubah kan, jelas. Maka kedinasan pasti akan mikir, wah nilainya pakai apa nih? Kayak gitu ya. Oke, kalau menurut hasil tadi ya dari LTMPT itu ngomongin gitu ya, beberapa kedinasan sudah ngomong atau sudah sowan gitu ya ke LTMPT untuk memakai nilai UTBK juga sebagai nilai untuk masuk ke kedinasan tersebut. Nah, yang sudah MOU itu dari STAN ya. Jadi Kementerian Keuangan itu dia sudah MOU gitu ya. Otomatis nilai UTBK yang akan dipakai dalam penerimaan STAN. Nah, untuk STAN sendiri tadi sudah dikasih bocoran, yaitu yang dipakai adalah SOSHUM ya. Jadi kalau kalian misalkan dari Saintek atau anak IPA atau anak bahasa kok pengen masuk STAN, berarti juga harus ngambil SOSHUM. Artinya kalau kalian SBM-nya pengen tetap di Saintek tapi pengen juga ngambil STAN, berarti kalian harus ngambil ya campuran ya, otomatis harus ngambil campuran. Memang agak ekstra, kalian harus lebih belajar gitu ya. Tapi kalau anak SOSHUM sendiri ya bahagia gitu ya, kalian bisa daftar ke STAN kayak gitu ya. Cuma, nah bagiannya adalah kalau kalian keterima SNMPTN. Oke, nah karena sudah nge-link dari SNMPTN sama si SBMPTN dan UM dan juga untuk kementerian-kementerian ya, untuk kedinasan kayak gitu, maka kalau kalian keterima SNMPTN kemungkinan besar akan diblok oleh kedinasan untuk kalian masuk. Jadi kalau kalian keterima SNMPTN, pastikan kalian lebih baik ambil deh kayak gitu ya. Apalagi kalau udah sesuai dengan passion kalian ya. Kalau belum ya kalian makanya harus mikir matang dari sekarang mau ngambil apa tuh ya si jurusan yang kalian pengenkan di PTN atau kedinasan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian selain STAN ada apa lagi yang udah ngomong-ngomong tadi, katanya itu ada Kementerian Kesehatan. Jadi Poltekkes yang ada di seluruh Indonesia itu juga udah masuk. Kemudian udah masuk lagi dalam pembahasan ya, belum MOU. Kemudian ada juga dari Kementerian Pertanian ya. Jadi Kementerian Pertanian kan juga punya kedinasan gitu ya. Nah, itu juga akan memakai UTBK katanya. Kalau yang enggak gimana? Nah, kemungkinan besar mereka akan mengadakan tes sendiri sih kalau prediksi aku. Jadi tes masuk ujiannya sendiri. Jadi kalian tetap harus belajar ya, oke. Terutama kalau misalkan kayak perhubungan gitu, mereka juga ada tes sih. Jadi juga ada fisikanya dan lain sebagainya. Akmil, Akpol itu juga pasti ada akademiknya sendiri, TPS-nya sendiri. Jadi kalian ya tetap harus belajar, karena namanya juga pelajar ya, tugas utama adalah belajar. Oke, nah yang selanjutnya aku mau titip pesan buat kalian yang
ngambil sekarang ya, nilai-nilai kalian itu akan sangat berpengaruh kepada adik kalian. Jadi kalau untuk kalian ini berarti nilai TPS dari angkatan sebelumnya, angkatan 2020 itu yang menjadi tolak ukur untuk indeks sekolah. Contohnya nih, sekolah yang kamu itu kemarin nggak ada yang daftar di Unair gitu ya. Nah, tahun ini pengen ada yang daftar. Nah, itu kemungkinan masih agak susah ya, walaupun tetap bisa, tapi kemungkinan besar indeks sekolahnya nggak nyampe kayak gitu. Jadi kalau kemarin itu tergantung itu, nah sekarang tergantung sama nilai TPS-nya kayak gitu. Nah, kalau nilai TPS yang kemarin itu bagus-bagus gitu ya, nah kemungkinan besar univ-univ yang PTN yang kalian inginkan itu bisa menerima kalian. Jadi bergantung sama kakak kelas. Nah, kalau kalian berarti digantungkan oleh adik kelas kalian. So, kalian tetap harus berusaha ya buat diri kalian sendiri, buat orang tua, buat bangsa, agama, dan semuanya ya. Oke, itu tadi rangkuman tentang tadi ya pembahasan LTMPT pada hari ini. Kalau kalian misalkan masih bingung juga ya, kalau buat anak-anakku kalian boleh WA langsung, oke. Kalau yang bukan anak-anakku dong, yang kalian penonton di sini, kalian boleh nge-DM gitu ya di Instagram, Twitter juga boleh, atau langsung komen di kolom komentar di sini. Nanti kalau aku bisa jawab, insya Allah aku langsung jawabin. Kalau enggak, ya aku cariin dulu gitu ya info. Nah, kalau kalian misalkan masih bingung tentang semuanya, nanti ada aku kasih link ya, linknya LTMPT. Kemudian mereka jam kerjanya sampai jam 15, jadi jam 3 sore kayak gitu. Kalian masih bisa ngubungin. Kalau lebih dari itu nggak akan dijawab, atau mungkin hari berikutnya. Tapi juga jangan sering tanya-tanya ya, kalau kalian sering tanya mereka pusing ya, banyak ya sekali telepon masuk kayak gitu kan. Nah, jadi kalau masih bisa diatasi sendiri atau tanya yang orang-orang sekitar, tanyalah orang-orang sekitar ya. Oke, jangan malu bertanya, jangan lupa cari info selalu biar up to date. Oke, apalagi ya, udah deh kayaknya. So, sampai jumpa. Oh ya, kemarin aku berhenti nampilin video tentang pembahasan UTBK 2021 karena kemarin ada kesibukan. Kemudian dan apalagi ini udah di fixin kalau akan ada TKA. Nah, kalau kalian pengen masih ada konten terkait dengan bahas-bahas itu, nanti silahkan komen ya, nanti akan aku kasih itu video. Dan kalau kalian misalkan pengen live streaming, Kak, live streaming itu dong latihan soal, atau misalkan yuk kita bahas latihan soal bareng, atau kita nge-zoom bareng mau ngerjain soal bareng, oke, aku bisa ngasihin. Tapi silahkan coba kalian komen ya, nanti kalau ada yang mau aku kasih. So, itu tadi semua pembahasannya panjang ya jadinya karena sambil curhat. So, thank you. Aku ngomong so berapa kali ya? Ya udah pokoknya ya. Thank you, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.